Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidah Aisyah adalah istri ketiga Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ayahnya adalah sahabat Abu Bakar bin Abu Quhafah. Tidak ada manusia lebih baik darinya setelah para nabi. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling penyayang dari umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas terhadap perintah Allah adalah Umar bin Khattab, yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan, dan yang paling pandai memutuskan perkara adalah Ali bin Abi Thalib. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan Imam An-Nasai. Sementara ibunya merupakan sahabiah yang mulia, Ummu Ruman binti Amir. Saudarinya Asma binti Abu Bakar memiliki julukan pemilik dua sabuk. Saudara iparnya Zubair bin Awam, suami Asma binti Abu Bakar, merupakan penolong Rasulullah dan salah satu dari 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Kakeknya Abu Quhafah merupakan sahabat Rasul yang mulia. Begitu juga dengan tiga bibinya, Ummu Amir, Quraibah, dan Ummu Furwah. Sayyidah Aisyah dikenal sebagai orang yang cerdas, berwawasan luas, penuh cinta, dan banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ada sekitar 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Hadis tersebut mengisahkan tentang kehidupan Rasulullah, rumah tangga, dan peran Rasulullah sebagai suami atau kepala keluarga. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat terhadap 174 hadis dari riwayatnya. Imam Bukhari sendiri meriwayatkan 54 hadis, sementara Imam Muslim meriwayatkan 68 hadis. Nama Sayyidah Aisyah pun masuk ke dalam segelintir sahabat Nabi yang dinobatkan sebagai periwayat hadis terbanyak. Beliau menduduki urutan keempat setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Anas bin Malik. Sayyidah Aisyah merupakan satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai usia pernikahan Sayyidah Aisyah. Ada yang berpendapat usianya 6 atau 7 tahun ketika dinikahi dan 9 tahun saat diajak Rasulullah untuk berumah tangga. Pendapat lain yang didasarkan pada riwayat Abdurrahman bin Abi Zannad dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa usia Sayyidah Aisyah ketika berumah tangga adalah 19 tahun atau 20 tahun. Rasulullah dan Sayyidah Aisyah menikah tahun kedua sebelum Hijriah atau 3 tahun setelah istri pertama beliau SAW, Sayyidah Khadijah, wafat pada tahun 619 Masehi, dan Rasulullah membangun rumah tangga dengan Sayyidah Aisyah setelah berhijrah tepatnya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Pasalnya, pernikahan antara Rasulullah dan Sayyidah Aisyah dapat terjadi setelah Rasulullah mengalami mimpi sebanyak 3 kali. Di dalam mimpi tersebut, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahi Sayyidah Aisyah, seorang gadis kecil yang saat itu masih berusia 6 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan mengenai mimpi Rasulullah yang diminta menikah dengan Sayyidah Aisyah. Hadis itu berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku buka, ternyata engkau di dalamnya." Aisyah berkata, "Jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut." Ada sumber juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengalami mimpi menikahi Aisyah sebanyak 2 kali yang tertulis dalam kitab Sahihaini dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperlihatkan dalam mimpi sebanyak 2 kali. Aku melihatmu di sepotong kain sutra." Ia Jibril kemudian berkata kepadaku, "Ini istrimu." Aku kemudian menyingkap kain itu dan rupanya kamu. Lalu aku, Aisyah berkata, "Jika ini ketentuan dari Allah, pastilah melaksanakannya." Pada akhirnya Rasulullah dan Sayyidah Aisyah pun menikah. Menurut catatan sejarah, keduanya menikah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Pernikahan Sayyidah Aisyah dan Rasulullah tercatat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, "Aku, Aisyah, dinikahi oleh Rasulullah saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harith bin Khadraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok, kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan, maka dia mengajakku sehingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengeluarkan sedikit udara dan mengusapnya ke wajah dan kepala. Kemudian ia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Ansar. Mereka berkata, 'Selamat dan barakah.' Lalu ibuku menyerahkanku pada mereka dan kemudian mereka mulai merapikan aku. Tidak ada yang mengabariku kecuali kedatangan Rasulullah SAW pada waktu duha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya ketika aku berusia 9 tahun. Berikut hal-hal tentang Sayyidah Aisyah. Yang pertama, julukan, nama panggilan, dan nama lain. Sayyidah Aisyah memiliki perangai yang sangat baik, berkulit putih, berparas elok, dan memiliki pipi kemerah-merahan. Karena itu Rasulullah menjulukinya dengan Humairah. Selain julukan, Sayyidah Aisyah juga memiliki nama panggilan dan nama lain.
Dikisahkan bahwa suatu ketika Sayyidah Aisyah meminta Rasulullah untuk membuatkan nama panggilan untuknya. Dia ingin seperti teman-temannya yang memiliki nama panggilan. Nama panggilan dimaksud di sini adalah nama panggilan dengan menggunakan nama salah satu anak, biasanya anak pertama. Rasulullah lantas memberi nama panggilan istrinya itu dengan anak laki-lakinya, Abdullah bin Zubair. Ada kisah tersendiri mengenai hal ini. Pada saat Abdullah bin Zubair lahir, Sayyidah Aisyah membawanya kepada Rasulullah. Sayyidah Aisyah kemudian memberikan ludahnya ke bibir Abdullah, dan itu merupakan sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam perutnya. Atas dasar itu, Rasulullah kemudian memberi nama panggilan Aisyah dengan Ummu Abdullah. Sayyidah Aisyah juga memiliki nama lain, yaitu Muwaffaqah atau wanita yang diberi petunjuk. Yang kedua, pernah dijodohkan oleh Zubair. Beberapa saat setelah Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah disarankan untuk menikah kembali. Adalah Khawlah binti Hakim, sahabat Sayyidah Khadijah, yang meminta Rasulullah untuk menikah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'an dan juga Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Singkat cerita, Rasulullah kemudian mengutus Khawlah untuk melamar Sayyidah Aisyah setelah beliau mempersunting Sayyidah Saudah. Namun sahabat Abu Bakar tidak langsung menerima lamaran Rasul. Ia meminta Khawlah untuk menunggu karena sebelumnya Mut'aim bin Adi pernah meminta Sayyidah Aisyah untuk anak laki-lakinya, Zubair. Abu Bakar tidak ingin ingkar janji, karenanya dia mendatangi Mut'aim dan menanyakan kembali perihal anaknya. Ternyata Mut'aim tidak jadi mengawinkan anaknya dengan Sayyidah Aisyah. Dia khawatir anaknya akan masuk Islam manakala menikah dengan anak Abu Bakar tersebut. Dalam riwayat lain, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam buku beliau Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar tidak lagi menghendaki anaknya dinikahi Zubair setelah mengetahui keburukan keluarga Mut'aim. Setelah itu Abu Bakar menerima lamaran Rasulullah. Ketiga, jangka waktu rumah tangga dengan Rasulullah. Dari beberapa hadis yang diriwayatkannya, Sayyidah Aisyah hidup bersama Rasulullah selama 8 tahun 5 bulan. Rasulullah menikahinya ketika usia Sayyidah Aisyah 9 tahun dan Rasulullah wafat ketika usia beliau 18 tahun. Keempat, menjadi sebab turunnya ayat tentang tayamum. Pada suatu hari, Rasulullah, Aisyah, dan para sahabat melakukan satu perjalanan. Pada saat sampai di Al-Ba'idah atau Datul Jaishi, riwayat lain menyebutkan di Al-Abwa, kalung Sayyidah Aisyah terjatuh. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah berhenti untuk mencarinya. Karena pada saat itu rombongan tidak memiliki air dan di tempat tersebut tidak ada mata air, maka para sahabat mengadu kepada Abu Bakar perihal sikap Sayyidah Aisyah yang sampai membuat Rasulullah berhenti. Engkau menahan Rasulullah dan orang-orang di tempat yang tidak ada mata airnya dan mereka tidak mempunyai air, kata Abu Bakar kepada putrinya itu sembari memarahinya. Rasulullah mencari kalung istrinya hingga malam, namun tidak ketemu juga. Pada pagi esok harinya, Rasulullah bangun dan tidak ada air di sampingnya. Kemudian Allah menurunkan wahyu tentang tayamum. Dikisahkan pada suatu hari, orang-orang Habasyah masuk ke masjid dan menunjukkan atraksi permainan di dalam masjid. Lalu Rasulullah memanggil Sayyidah Aisyah, "Wahai Humairah, apakah engkau mau melihat mereka?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Iya." Maka Rasulullah berdiri di depan pintu, lalu aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan, di antara perkataan mereka tatkala itu adalah Abu Qasim adalah seorang yang baik. Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah sudah cukup wahai Aisyah?" Ia menjawab, "Jangan terburu-buru wahai Rasulullah." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun tetap berdiri. Lalu Rasulullah mengulangi lagi pertanyaannya, "Apakah sudah cukup wahai Aisyah?" Namun Sayyidah Aisyah tetap menjawab, "Jangan terburu-buru wahai Rasulullah." Sayyidah Aisyah mengatakan, "Sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka, tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita bagaimana kedudukan Rasulullah terhadapku dan kedudukanku terhadapnya." Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Sayyidah Aisyah sendiri pernah mengatakan, "Aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah diperintahkan untuk menikahiku. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikahiku tatkala aku masih gadis. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit dan aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia, seperti yang tertulis dalam kitab Hujjah fi Bayani Mahajjah. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar pernah diterpa kabar bohong atau hoax yang dikenal dengan peristiwa Haditsul Ifki. Sepulang dari ekspedisi Muttalib pada tahun ke-5 Hijriah, dia dituduh telah berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Kabar ini dihembuskan oleh pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan kemudian disebarkan oleh beberapa orang di antara Mistah bin Al-Tasah, Hasan bin Thabit, dan Hannah binti Jahas.
sebulan atau pada riwayat lain disebutkan 45 hari setelah kabar bohong itu menyebar di Madinah, Rasulullah menerima wahyu tentang pembebasan Sayyidah Aisyah dari tuduhan keji itu, yaitu surat An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. 8 ayat setelahnya juga terkait dengan peristiwa hadisul ifki ini. Perhara tuduhan selingkuh yang dilontarkan orang-orang munafik untuk menjatuhkan martabat Rasulullah lewat istri beliau SAW telah tumbang dengan turunnya 16 ayat secara berurut yang akan senantiasa dibaca hingga hari kiamat. Sayyidah Aisyah berkata, sesungguhnya perkara yang menimpa atas diriku itu lebih hina sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca. Hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Berkata Az-Zuhri, apabila ilmu Sayyidah Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Sayyidah Aisyah lebih utama, seperti yang tertulis dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Atha, Sayyidah Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Berkata Ibnu Abdil Bar, Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu fiqih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Sayyidah Aisyah dan menanyakannya hingga Sayyidah Aisyah menyebutkan jawabannya. Berkata Abu Musa al-Ash'ari, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis lalu kami bertanya kepada Sayyidah Aisyah kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya, seperti yang tulis dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmizi. Oleh karena itu, Sayyidah Aisyah bertugas memberi fatwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan seterusnya hingga beliau wafat. Sayyidah Aisyah wafat pada malam Selasa 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Riwayat lain menyebutkan tahun 57 Hijriah pada usia 63 tahun. Riwayat lain menyebutkan dalam usia 66 atau 70 tahun. Adalah Abu Hurairah periwayat hadis terbanyak dalam sejarah Islam yang memimpin salat janazah. Sayyidah Aisyah dimakamkan pada malam itu pula di Baqi, sebuah komplek pemakaman di Madinah yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah telah berwasiat kepada Abdullah bin Zubair, putra kakaknya, agar dimakamkan di Baqi bersama istri-istri Rasulullah lainnya. Abdullah bin Zubair pula yang turun ke liang lahat dan memakamkan Sayyidah Aisyah bersama dengan Urwah bin Zubair, Qasim, Abdullah bin Muhammad, dan Abdullah bin Abdurrahman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.